Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala khairan wa yasmi. Jangan di sini nih, kan suara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Sampanwe dapat melanjutkan tayangan tatapan tahsin tadabur bersama Panwe di surat Al-Baqarah yang sebelumnya telah sampai pada ayat ke 103. Maka malam ini akan melanjutkan tadabbur di ayat ke 104. Tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, juga kepada seluruh pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan juga mudah-mudahan kita mendapat syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di ayat 104. Oh ya, 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya Al-Quran, ya, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada hari kiamat, pada qada dan qadarnya Allah. Janganlah kamu mengatakan ra'inna. Not kakinya ra'inna artinya perhatikanlah kami. Tapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya sehingga yang mereka maksud ialah ru'una, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ro'ina dengan unzurna, yang sama artinya dengan ro'ina. Ya. Nah, salah satu sifat orang-orang Yahudi itu adalah senang mengejek, senang kemudian tidak hanya kepada orang-orang mukmin, juga kepada Rasulullah mereka ejek. Baginda Nabi Muhammad itu diejek oleh orang-orang mukmin. Mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup, pelanjut dari Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian di ayat yaitu di not kaki yang ro'ina, ya. Tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah
Jadi unzurna ini artinya sama dengan roina, yang artinya dengan perhatikanlah gitu ya. Perhatikanlah. Jadi berkah ilmu itu salah satunya dengan memperhatikan ya. Kalau tidak mau memperhatikan berarti tidak menerima eh, 20.000 Pak. pengetahuan lebih luas ya. Lalu dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih ya. Siapa orang-orang kafir? Adalah orang-orang yang menutup hati, penglihatan, pendengaran mereka pada Al-Quran. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Kemudian 105 berapa ini? 105 orang-orang yang kafir dan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik ya, Qurannya kita baca Qurannya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairi min rabbikum wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, dan Allah pemilik karunia yang besar ya. Jadi orang-orang yang kafir, orang yang tidak percaya Quran ini, dan ahli kitab, orang yang orang yang berilmu. Ahli kitab itu adalah orang yang berilmu yang munafik tentunya ya. Munafik, mereka tidak suka kalau kita menerima kebaikan dari Allah ya. Mereka tidak suka, tidak menginginkan, tidak tidak suka ya. Nah itu 2 ayat aja ya tadabbur malam ini di sesi pertama, yaitu tadabbur tatapan bersama Panue. Kita lanjutkan sesi kedua yaitu opini ya, opini Panue, opini Panue ya. Fadilah dari 2 ayat ini adalah kita bisa mengetahui ciri-ciri dari orang-orang kafir dan ahli kitab, dan ciri-ciri orang-orang Yahudi termasuk yang suka mengejek baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung kita masuk ke sesi kedua yaitu opini Panue ya, yaitu yang pertama, kedala kalimat Allah ini bisa berlaku di dunia, khususnya di bangsa Indonesia, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kendalanya apa gitu? Sempat mikir-mikir gitu, kendalanya apa sih sebenarnya? Kok bangsa Indonesia tidak dapat merealisasikan kalimat Allah? Kendalanya apa? Kendalanya ya jelas lebih banyak orang-orang yang orang yang tidak mengerti, tidak mengerti tentang kalimat Allah. Ada orang-orang yang juga kebanyakan tidak suka dengan tegaknya kalimat Allah ya, berlakunya kalimat Allah. Nah, berarti sedikitnya orang-orang yang
eh, berjuang mentegakkan kalimat Allah. Jadi kuantitinya lebih banyak orang-orang yang nggak ngerti dan juga dia nggak suka sama kalimat Allah, sama ajaran Allah. Berarti ini adalah satu perjuangan bagi orang-orang yang beriman pada Allah. Bagaimana memperbanyak kuantiti orang-orang yang beriman, kemudian semakin menguatlah ya persatuan orang-orang yang beriman, dan baru bisa kalimat Allah ditegakkan. Nah, caranya gimana agar jumlah orang-orang yang beriman itu semakin banyak ya? Orang-orang beriman itu mereka adalah dari orang-orang yang muslim ya. Orang-orang muslim dari al-insan kemudian bersahadat menjadi orang muslim, kemudian meninggalkan yang mungkar, melaksanakan yang ma'ruf, jadilah mereka yang mukmin. Orang mukmin kemudian mau effort atau berjuang mentegakkan kalimat Allah, jadilah muttaqin. Nah, jadi sedikitnya muttaqin di Indonesia sehingga menyebabkan kendala bagi tegaknya kalimat Allah. Nah, itu faktanya. Jadi solusinya bagaimana memperbanyak kuantiti atau jumlah orang-orang muttaqin di bangsa Indonesia gitu ya. Caranya gimana? Allah sebutkan di dalam surat An-Nazi'at ya. An-Nazi'at ayat ke-17 sampai berikutnya ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Musa, pernahkah kata Allah, pernahkah kalian mendengar cerita tentang Nabi Musa? Iznadahu rabbu bil wadil muqaddasi tuwa, bahwa Nabi Musa kemudian didatangi Allah ya di lembah suci bernama Tuwa ya, lembah suci bernama Tuwa. Apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa yaitu izhab ila fir'auna innahu tagha, datangi Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sewenang-wenang gitu ya sahabat ya. Di Fir'aun itu sewenang-wenang. Nah, siapa itu Fir'aun? Adalah raja ya di zaman Nabi Musa saat itu yang tidak berkeinginan ajaran Allah kemudian diberlakukan, karena memang Firaun memiliki ajarannya sendiri untuk diberlakukan di masyarakatnya, di kerajaan Firaun ya, sehingga ya kemudian di ayat berikutnya idhab ila fir'auna innahu tagha, sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu ya mereka melakukan kegiatan yang tidak terpuji tentunya. Contoh misalnya di negara Israel misalnya ya, genosida gitu. Mereka melakukan penganiayaan terhadap bangsa Palestina. Juga sewenang-wenang itu ya termasuk banyak hal kriminal ya, diantaranya adalah membudidayakan narkoba misalnya gitu.
Terus kemudian ada lagi tentang LGBT gitu ya. LGBT juga sebagai bagian dari kesewenang-wenangan, berlebihan, melampaui batas. Terus itu ya, sampai jam berapa nih? Udah 15 menit ya. Caranya seperti itu ya. Izhab ila fir'aun. Nah, Fir'aun ini kalau kayak saya misalnya ngedatengin Fir'aun, pemimpin yang zolim, tentunya satu hal yang tidak mungkin. Misalnya di satu negeri ada pemimpin yang zolimnya didatangi oleh seorang dua orang, ya tentunya tidak akan mendapatkan respon dari mereka yang berkuasa ya, karena mereka memiliki kekuasaan, dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Caranya ya gitu, menghimpun orang-orang ya, orang-orang yang tidak paham ya. Kita diharapkan agar bisa memahami Al-Quran dengan baik, kemudian mengamalkannya. Man ta'alam Al-Quran wa alamaha, ya rajin-rajin sholat ya, berbaur, bersosialisasi dengan masyarakat setempat, kemudian berdialog, berinteraksi dengan sesama, bahwasanya Al-Quran apabila diselenggarakan, apabila diikuti, akan membuat satu solusi untuk bangsa, sebuah bangsa. Baik sahabat, sudah hampir masuk ke 20 menit. Kita lanjutkan di tayangan berikutnya. Dan untuk tayangan kali ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.